Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem peredaran darah manusia, khususnya tentang darah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan terus. Pernahkah bagian tubuhmu terluka? Misalnya karena terjatuh akibat bermain sepeda. Ketika tubuhmu terluka, bagian tubuh yang terluka tersebut akan mengeluarkan darah. Setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh dapat terhenti. Bagaimanakah hal tersebut dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan tubuhmu jika darah keluar secara terus-menerus? Tentu, darah keluar secara terus-menerus, kamu akan kekurangan darah. Tentu kita wajib bersyukur atas adanya mekanisme pembekuan darah, sehingga darah tidak terus keluar dari dalam tubuh. Apakah kamu pernah berpikir apa akibatnya jika kekurangan darah? Dan apa sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita? Bagaimana proses pembekuan darah? Fungsi darah pada manusia yaitu 1. Menyuplai oksigen ke sel-sel dan jaringan tubuh. Kedua, memberikan nutrisi penting pada sel-sel tubuh seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Ketiga, melawan dan membunuh bahan atau senyawa limbah yang ada di dalam tubuh seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat. Keempat, melindungi tubuh dari berbagai ancaman infeksi dan benda asing melalui sel darah putih. Yang kelima, mengangkut hormon dari satu bagian ke bagian tubuh lain. Darah juga mengirimkan pesan dan menyelesaikan proses penting dalam tubuh. Dan yang keenam adalah darah berfungsi mengatur tingkat keasaman dan suhu tubuh. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen. Komponennya yaitu plasma darah dan elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Apabila darah yang terdapat dalam tabung reaksi diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar, sedangkan plasma berada pada bagian atas. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Sel darah manusia terdiri atas 3. 1. Sel darah merah yang disebut dengan eritrosit. Kedua, sel darah putih disebut dengan leukosit. Dan yang ketiga adalah keping darah yang disebut dengan trombosit. Ciri-ciri sel darah merah atau eritrosit yaitu 1. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau yang disebut dengan bikongkav. Kedua, sel darah merah tidak memiliki inti sel. Dan yang ketiga, warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. 1 mm kubik atau kurang lebih sekitar 1 tetes darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin. Persamaan reaksi kimianya adalah ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi.
Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Persamaan reaksi kimianya adalah sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi pada bagian tubuh. Jika jumlah sel darah putih lebih banyak dari sel darah merah, maka itu dinamakan dengan penyakit leukemia, di mana sel darah putih akan memakan sel darah merah. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Agar kamu dapat memahami dengan baik karakteristik jenis-jenis sel darah putih, mari kita perhatikan tabel berikut. Bentuk trombosit beraneka ragam. Ada yang bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 400.000 sel per 1 mm kubik darah. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembekuan darah terjadi? Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit, terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Agar kamu dapat dengan mudah memahami proses pembekuan darah, perhatikan tabel berikut. Nah, adik-adik, demikianlah materi kita kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di dalam video berikutnya.